Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang rataan hitung ya atau min. Nah, ini masih dalam lingkup statistika. Nah, di mana rataan hitung ini masuk ke dalam ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini sebenarnya ada 3, yaitu rataan hitung, median, dan modus. Nah, median ini adalah nilai tengah dari sebuah data. Kemudian untuk modus adalah nilai yang paling sering atau paling banyak muncul dari sebuah data. Nah, sementara untuk min ini atau rataan hitung, nah, ini adalah rata-rata dari sebuah data. Nah, untuk rataan hitung ini kita punya 2 jenis data, yaitu data tunggal dan juga data kelompok. Nah, ada data tunggal dan data kelompok. Nah, tapi pada video kali ini kita akan bahas terlebih dahulu itu tentang data tunggal. Nah, untuk mencari rataan hitung dari sebuah data tunggal itu rumusnya kita lambangkan seperti ini ya, X yang ada garis di atas. Nah, ini kita baca X bar. Nah, ini X bar ya. Nah, sama dengan X1 ini maksudnya adalah data pertama dijumlahkan dengan data kedua, dijumlahkan dengan data ketiga sampai dengan data ke N. Nah, jadi kemudian setelah kita jumlah kita bagikan dengan N. Nah, maksudnya seberapa banyak data kita itu. Atau bisa kita lambangkan menggunakan notasi sigma ya. Nah, X bar itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI per N. Nah, untuk contohnya yang pertama adalah tentukan rataan dari data 60, 75, 62, 87, 65, 83. Nah, jadi ini bisa kita anggap sebagai X1, ini X2, X3, X4, X5, X6 ya. Nah, kemudian untuk mencari rata-ratanya atau rataannya kita buat X bar. Kemudian jadi sederhananya itu seperti ini. Kita jumlahkan saja semua data yang ada di sini. Kemudian kita bagikan dengan seberapa banyakkah data yang akan kita jumlahkan. Nah, seperti ini. Langsung saja 60 ditambah 75 ditambah 62 ditambah 87 ditambah 65 ditambah 83 per. Nah, seperti kita lihat di sini N-nya ada 6 ya. Ada 6 data, berarti kita bagi dengan 6. Nah, ini kita jumlahkan. Ini hasilnya 432 per 6. Ini sama dengan 72. Nah, maka dari itu rataan dari data ini adalah 72. Oke. Nah, kemudian untuk soal berikutnya ini tentukan rataan dari data. Nah, ini ada data 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 6, 6. Nah, berarti kita akan cari rataannya. Berarti X bar sama dengan, nanti kita jumlahkan semua. Ini 1 ditambah 1 ditambah 2 tambah 2 tambah 2, kemudian kita tambah 3 tambah 3 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 6.
per. Nah, ini kita bisa hitung datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti kita bagi dengan 12. Maka ini penjumlahannya adalah sama dengan 38. Nah, dibagi dengan 12. Nah, ini sama dengan 3,2. Nah, ini mendekati ya. Nah, ini mendekati atau ini adalah hasil pembulatan. Nah, ini adalah hasil pembulatan. Saya ambil 1 di belakang koma. Ya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini datanya ada yang data berulang. Nah, ini ada data berulang. Jadi, apakah bisa kita gunakan alternatif yang lain? Nah, itu bisa ya. Nah, jadi saya ambil ini cara 1. Nah, saya akan ambil cara 2. Nah, sebenarnya data ini bisa kita ubah penyajiannya menjadi seperti ini ya. Nah, saya buat dulu data, kemudian frekuensi. Nah, saya buat dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita akan coba lihat data yang berisi angka pertama. Nah, data yang berisi angka pertama ini ada sebanyak 2 ya. Ada sebanyak 2. Nah, berarti frekuensi. Nah, ini F ini adalah frekuensi, artinya banyaknya data ya. Berarti angka pertama atau data pertama itu ada 2. Nah, kemudian data yang merupakan angka 2, nah sebanyak 1, 2, 3. Nah, sebanyak 3. Kemudian data yang merupakan angka 3 sebanyak 2. Kemudian data 4, nah itu ada 3. Nah, kemudian data yang merupakan angka 6 itu ada 2. Nah, jadi kita bisa menyelesaikannya dengan tidak menjumlahkan semua ya. Jadi kita akan buat seperti ini, X bar sama dengan, nah kita kalikan. Nah, jadi di sini ada data dan banyaknya data ya. Berarti kita kalikan frekuensi dengan data tersebut. Nah, berarti untuk ini kita akan kalikan 2 kali 1. Nah, sebenarnya maknanya sama, hanya saja pengerjaan yang berbeda dengan cara pertama ya. Nah, ini pengertian kita adalah kita tidak mau susah, maksudnya tidak mau menjumlahkan banyak. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ada 2 angka 1 ya, ada 2 angka 1 berarti 2 kali 1 ditambah, kemudian kita lihat ada 3 angka 2. Oh, berarti 3 kali 2. Nah, sesuai dengan ini juga 3 kali 2 tambah. Nah, kita lihat di sini ada 2 angka 3. Berarti 2 kali 3. Nah, ini 2 kali 3. Nah, ditambah. Nah, kita lihat ada 3 angka 4. Berarti 3 kali 4. Ditambah ada 2 angka 6. 2 kali 6 per. Nah, jadi kita akan jumlahkan dengan penjumlahan semua frekuensinya. Nah, jadi yang saya lingkar ini akan saya jumlah. Jadi akan kita jumlahkan dengan semua frekuensinya. Jadi 2 tambah 3
tambah 2 tambah 3 tambah 2. Nah, berarti 2 tambah 6 tambah 6 tambah 12 tambah 12. Nah, sama dengan ini nanti di bawah 12 38 per 12. Nah, ini juga kita buat pembulatan ke satu belakang koma 3,2 ya. Nah, jadi sebenarnya tekniknya hanya teknik saja yang berbeda tapi hasilnya sama. Nah, jadi keuntungan cara kedua ini adalah ketika ada sebuah data yang sangat banyak, misalnya seperti ini. Angka satunya misalnya ada 10, angka 2-nya ada 20, angka 3-nya ada 15. Nah, begitu. Jadi dalam jumlah yang amat sangat banyak mungkin kita akan susah menggunakan cara pertama karena akan sangat panjang ya. Menjumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 sampai dengan 15 kali. Nah, jadi tinggal kita gunakan saja cara kedua. Nah, kita buat datanya seperti ini. Nah, atau langsung kita kerjakan, misalnya kita lihat, oh data 1 ada 10 misalnya. Data satunya ada 10, berarti 10 kali 1 ditambah, oh data kedua itu ada 15. 15 kali 2, nah ditambah bla bla bla. Sampai seterusnya kita bagikan dengan seberapa banyak data itu semuanya. Nah, ya. Nah, kemudian juga nanti di soal bisa jadi data disajikan seperti cara satu ataupun data disajikan seperti data yang kedua. Nah, berbentuk tabel. Jadi kalau berbentuk tabel seperti ini ya tinggal kita kalikan saja. Nah, jadi kita baca dulu datanya, artinya kita pahami dulu data yang berada di dalam tabel ini. Maksudnya itu apa? Nah, jadi untuk memahami kembali, nah ini bisa kita lihat F ini jangan lupa ini adalah frekuensi, artinya banyaknya data. Ya, jadi kalau misalnya kita baca data ini, oh angka 3 ini atau data jenis 3 ini sebanyak 2. Data yang merupakan data angka 4 ini sebanyak 3. Nah, gitu. Oke. Baik, untuk data tunggal sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Semoga kalian paham. Semoga bermanfaat. Nah, terima kasih. Kita akan lanjut data kelompok di video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.